warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqas samawati wal arda man fihinna la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajmain. Pemirsa Ikhwanul Muslimin ya ibadallah, mari kita sejenak bermuhasabah dengan beberapa firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini mari kita renungkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim gitu. Rasul katakan, innal kadhibal ladzi yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya dusta itu akan membimbing, dusta itu menjadi empu, menjadi akar dari semua kejahatan hidup. Dan setiap kejahatan hidup itu akan menghantarkan seseorang memasuki pintu neraka. Saudaraku yang saya hormati, menarik sekali ketika kita mencoba untuk melihat indeks Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu disebut kurang lebih ada 261 ayat yang menyebut tentang dusta dalam beragam konteksnya. Nah, saudaraku sekalian, di dalam firman Allah pada surat Ad-Dariyat ayat 10 sampai 11, itu Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutilal harrasun alladzina hum fi ghamratis sahun. Terkutuklah orang-orang yang terbiasa melakukan kedustaan. Mereka itu adalah terjebak dalam kebodohan dan aniaya atau di luar batas kemampuan atau keterlaluan dalam menjalani sebuah kehidupan ini. Saudaraku yang saya hormati, di ayat lain pun dikatakan bahwa orang-orang yang suka berdusta atas kebenaran, berdusta pada ayat-ayat Allah, maka sejatinya mereka itu dikatakan oleh Allah sebagai hamba yang tidak beriman. Demikian di dalam surat An-Nahl ayat 105, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya orang-orang yang suka berdusta itu sejatinya mereka adalah tidak beriman pada ayat-ayat Allah. Mereka itu adalah pendusta sejati. Pemirsa Ikhwanul Muslimin ya ibadallah, ketika kita menjalin suatu proses hidup dalam kehidupan kelompok, apakah itu dalam mahligai rumah tangga, kehidupan organisasi-organisasi, lembaga pendidikan, atau lembaga-lembaga lain, maka dibutuhkan insan-insan yang mempunyai kredibilitas, kepribadian jujur, tidak berada pada bingkai budaya tidak jujur atau dusta. Oleh karena itu, ketika orang membangun mahligai rumah tangga, hal yang paling kunci adalah antara suami dan istri itu tidak membangun budaya ketidakjujuran atau dusta. Di dalam firman Allah pada surat Ghafir ayat 28, itu Allah katakan bahwa Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang suka berdusta. Innallaha la yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Orang-orang yang suka berdusta dan orang melampaui batas, dia tidak akan mendapat petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya hormati, kita tentu ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Beliau katakan, ala unabbiukum bi akbaril kabairi salasan. Maukah aku beritahukan pada kamu ada 3 dosa terbesar, yaitu yang pertama adalah al-isyraku billah, mensekutukan Allah.
Yang kedua adalah wa aququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga adalah wa qauluz zur, yaitu perkataan palsu, perkataan dusta. Nah, hal-hal seperti ini mesti harus kita selalu renungkan dalam kehidupan ini. Ketika orang itu sudah terbiasa pada kegiatan, perilaku, ucapan dusta, maka sungguh hal itu sangat mengkhawatirkan proses perjalanan hidupnya. Karena apa, saudara sekalian? Karena ketika dia melakukan sesuatu perbuatan dusta, akan muncullah perbuatan keingkaran yang lain. Demikianlah muhasabah wacana pada kesempatan ini. Moga-moga itu semua menjadi bahan renungan bagi kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.